Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi masih mengenai substansi materi genetik, tepatnya adalah mengenai DNA dan gen. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan mengenai DNA dan gen. Baiklah, simak baik-baik pelajaran kita kali ini supaya kalian mendapatkan ilmu. Kita lanjutkan materi genetik berikutnya yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, kita tahu kromosom terdiri atas asam nukleat dan protein. Asam nukleat inilah terdiri atas DNA dan RNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas komponen. Yang pertama, gugus gula atau gula pentosa yang dikenal sebagai deoksiribosa. Yang kedua, asam fosfat, penghubung dua gugusan gula. Yang ketiga, basa nitrogen, yaitu yang terdiri dari adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk double helix. Dalam rantai DNA tersebut, sitosin selalu dihubungkan dengan guanin oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu, adenin selalu dihubungkan dengan timin oleh 2 ikatan hidrogen. DNA berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Basa nitrogen membentuk rangkaian persenyawaan kimia dengan gula deoksiribosa membentuk suatu molekul yang disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida ini berperan sebagai prekursor elementer untuk sintesis DNA. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat untuk membentuk suatu nukleotida atau deoksiribonukleotida. Nah, beberapa nukleotida akan bergabung membentuk suatu molekul DNA. DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA bersifat heterokatalitik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. DNA bersifat autokatalitik karena dapat melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Replikasi DNA merupakan kemampuan DNA menggandakan diri sehingga
diperoleh DNA baru. Replikasi DNA dibutuhkan pada saat terjadi pembelahan secara mitosis, agar tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan induknya. Dengan demikian, sifat pada DNA induk dapat diwariskan kepada keturunannya. Replikasi DNA dibedakan menjadi 3. Yang pertama, replikasi konservatif. Bentuk rantai double helix DNA lama tetap, menghasilkan rantai double helix baru. Yang kedua, replikasi semi konservatif, di mana rantai double helix DNA memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Yang ketiga, replikasi dispersif. Rantai double helix DNA terputus-putus, membentuk segmen-segmen. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA sebagai berikut. Yang pertama, enzim helikase berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua, enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga, enzim ligase berfungsi menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Berikut kita lihat bagaimana proses replikasi DNA, khususnya replikasi semi konservatif. DNA merupakan molekul yang terdiri dari untaian yang saling berpilin dan berputar satu dengan yang lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helaian terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu A, C, G, dan T. Kedua urutan tersebut melengkapi satu sama lain, di mana ada huruf T, ada A, dan ada G, maka ada C. Tiap helaian terdapat 5 aksen dan 3 aksen pada bagian atas maupun bagian bawah, di mana kerjanya saling berlawanan. Baiklah, kita mulai replikasi. Replikasi ini dimulai dengan cara memisahkan 2 untaian atau membungkah untaian dengan menggunakan enzim helikase. Nah, membentuk yang disebut dengan garpu replikasi. Selanjutnya, setiap helaian memiliki template untuk membentuk DNA baru. Mulai dari DNA bagian atas, yaitu dengan menarik nukleotida bagian luar ke dalam dengan mencocok-cocokkan oleh enzim primase seperti puzzle, membentuk DNA baru yang disebut dengan primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal untuk pembentukan DNA baru. Kemudian enzim DNA polimerase akan mengikat primer untuk membentuk untaian DNA baru. Nukleotida ditambahkan berdasarkan dari ujung 5 aksen ke 3 aksen, sehingga disebut dengan leading strand atau untaian maju.
yang dibuat secara terus-menerus, dan ini hanya bisa dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Pada untaian bawah terdapat untaian tertinggal yang disebut dengan lagging strand, yang tidak bisa membuat terus-menerus seperti untaian pada bagian atas karena arahnya berlawanan. Pada bagian hanya dihinggapi oleh enzim polimerase saja, yang hanya bisa membentuk untaian kecil dari DNA yang disebut fragmen Okazaki. Setiap bagian dari fragmen itu akan dimulai dengan pembentukan DNA primer yang dibuat oleh enzim primase. Selanjutnya, DNA polimerase akan membawa nukleotida dari luar akan membentuk DNA induk dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan DNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh. Kemudian, fragmen Okazaki akan dibuat kembali oleh DNA polimerase. Setelah DNA baru terbentuk, maka enzim eksonuklease akan membuang DNA primer, dan selanjutnya DNA polimerase akan isi celah-celah kosong yang tertinggal, dan selanjutnya DNA ligase akan menyegel fragmen DNA dari tiap-tiap DNA yang terbentuk. Proses ini merupakan replikasi semi konservatif karena berasal dari DNA lama dan yang baru. Materi berikutnya adalah gen. Kromosom terdiri atas substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu. Substansi tersebut tersusun atas protein dan DNA. DNA membawa informasi genetik berupa basa nitrogen. Segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu. Nah, segmen-segmen DNA tersebut dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel disebut alel ganda. Nah, setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus. Suatu gen biasanya dituliskan dengan simbol huruf. Huruf kapital untuk gen pembawa sifat dominan dan huruf kecil untuk pembawa sifat resesif. Susunan gen dalam suatu individu disebut genotip, sedangkan sifat yang tampak disebut fenotip. Hubungan antara kromosom, DNA, dan gen. Kromosom merupakan struktur yang tersusun atas DNA dan protein. Sementara itu, DNA yang menyusun kromosom pada segmen-segmennya mengandung gen yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Demikian penjelasan Ibu, dan biasa Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama adalah apa perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Yang kedua, tuliskan 3 macam cara replikasi DNA. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan
enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Dan yang keempat, jelaskan hubungan antara kromosom, DNA, dan gen. Demikian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.